Selamat pagi, balik lagi sama Umi. Oke, kali ini Umi akan bahas mengenai satu ilmu yang pernah Umi pelajari sebelumnya. Belajarnya tuh mahal juga ya, waktu itu berapa juta aku habisin, 6 jutaan Pak ya buat belajar ini. Itu mengenai cross border selling. Nah, di sini cross border sellingnya itu kasusnya yang dipakai studi kasus adalah cross border selling dari China. Di ceritanya karena dari berbagai tempat, salah satu yang memiliki produk yang banyak, bervariasi dan murah itu biasanya dari China. Nah, sehingga banyak yang memberikan kesempatan, apalagi China sendiri ya, itu untuk terjadinya cross border selling dari China ke berbagai negara. Nah, bagaimana sih cross border selling ini? Nah, yang aku pelajari di sini cross border sellingnya itu awalnya diutamakan itu studi kasusnya waktu itu Shopee. Nah, Shopee itu kalau kalian lihat ngecek Shopee akun Shopee-nya itu, kalau kalian lihat namanya ada .id. Nah, itu adalah akun cross border. Dari akun cross border sendiri itu sebenarnya kalau untuk Shopee itu ada di banyak negara ya. Untuk Asia sendiri jadi waktu itu kita bahas tentang itu, tapi untuk cross border Shopee kita bahas lain kali aja. Di sini saya mau bahas tentang kalau kamu mau jadi cross border, terutama untuk pasar dari China. Nah, apa sih yang perlu kamu persiapkan gitu ya? Pertama, yang perlu kamu persiapkan adalah aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk kontak seller ataupun kontak shipper. Tahu, kontak penjual dari China-nya atau rekan bisnismu, atau juga untuk mengkontak shipper, rekan bisnis dalam transportasi barang tersebut ya. Nah, di sini ada dua aplikasi sebenarnya yang aku pakai. Salah satunya ini adalah WeChat. Logonya kayak gini ya, WeChat. Nah, kayak gini yang hijau. Terus ada juga yang ini QQ. Dua-duanya lama udah nggak aku pakai sih. Nah, ini QQ. Dua aplikasi ini yang digunakan untuk ngechat di China, yang umum digunakan. Selain itu sebenarnya juga dibutuhin nomor asli China yang memang kamu aktifin di Indonesia, dalam artian digunakan untuk kontak langsung kalau calling gitu ya. Soalnya QQ sama WeChat rata-rata untuk chatting gitu. Itu alat komunikasi pertama yang kamu butuhin. Yang kedua, kalau kamu nggak tahu bahasa Mandarin seperti saya, salah satu yang kamu butuhkan adalah aplikasi yang digunakan untuk translate. Apa aplikasinya? Bisa Google Translate, bisa translatean yang lain. Coba dibuka yang ini apa namanya, Google Play, terus kamu cari translate Chinese gitu. Jadi nanti dia translate Chinese. Utamakan carinya translate ini ada fungsi dari kamera, dalam artian nanti dari gambar tulisannya itu kan kamu screenshot, terus kamu translatein dia ngomongnya apa gitu ya, kayak gitu. Selain itu kamu juga butuh aplikasi seller nih. Seller apa? Salah satu seller kumpulan
di mana seller China berkumpul yang paling banyak itu ada di sini 1688. Nah, di sini nih, di sini banyak seller. Terus kalau kamu sumpahnya bisa bahasa Mandarin, mau bisa baca, ini luar biasa, banyak pilihannya, banyak promonya. Terus perlu kamu perhatikan satu lagi yang penting banget, itu mengenai pajak bea cukai. Jadi kenapa aku saat ini belum lanjut lagi untuk cross border? Karena Indonesia untuk kebijakan pajaknya berubah-ubah lagi, dan saat ini pajaknya luar biasa untuk barang-barang. Jadi saya skip dulu. Jadi kalian bisa memanfaatkan 1688 ya. Ini salah satu seller. Tapi sebelum kalian belanja di sini, pastikan dulu toko yang mau kalian lakukan transaksi itu tokonya terpercaya ya. Oke. Lihat di performansinya, lihat di chatnya, kayak gitu ya. Kalian juga bisa pilih-pilih mau harga yang paling rendah, cari harga paling rendah, atau cari yang seller paling terpercaya, itu bisa. Oke, manfaatkan alat translate-nya. Saya sendiri juga nggak terlalu ngerti nih bahasa Mandarin, walaupun saya translatein novel Mandarin. Terus yang amat sangat penting, yang lainnya itu ada di sini. Apa? Adalah akun untuk bayar-bayar. Untuk bayar-bayar. Gimana sih kalian bayar seller gitu? Kalau di China yang paling sering digunakan atau yang banyak digunakan oleh seller atau di e-commerce mereka seperti tadi 1688, itu salah satunya adalah apa ya namanya? Kalau ini namanya Alipay. Sama juga pakai bahasa Mandarin, jadi juga tak terlalu mengerti. Alipay ini ini balanceku belum aku kenal karena nggak tahu mau ngapain sekarang. Oke, jadi dari hal tadi yang perlu kalian butuhin, sebenarnya banyak ya yang komplain, kak gak bisa aku bikin WeChat, kak aku gak bisa bikin QQ, kak gak bisa itu bikin akun Alipay. Sebenarnya ya, emang yang paling aman itu adalah membuat akun sendiri. Kalau akun kalian beli, emang banyak akun beli, lawang akun Shopee cross border aja dijual itu banyak. Nah, kalau akun yang dijual kayak gitu, itu ini mungkin kadang kalian bingung ketika ada masalah gitu loh. Banyak soalnya ada temen yang beli ada masalah, susah banget terselesaikan karena rata-rata kayak gitu itu pembeliannya akun-akun itu ada pihak ketiganya gitu. Jadi menyelesaikan masalahnya itu kadang susah. Oke. Terus yang terakhir ya, ini sharing aja sebenarnya dari ilmu yang pernah aku dapetin dulu. Yang salah satu penting banget itu adalah ini shipping partner. Kamu mau pakai shipping partner siapa ya? Nah, pastikan shipping partner kamu sudah bikin account. Kalau yang aku pakai itu LWE, sedangkan kalau yang internasional ke area barat itu kamu bisa coba HDL ya kalau nggak salah. Nah, dari shipping account ini, bikin accountnya pun kalau bisa bikin sendiri, oke? Tapi kalau seumpamanya shipping account kalian beli ya, itu juga bisa sih sebenarnya.
Tapi ya nggak tahu juga sih, belum pernah kalau yang shipping account beli ya, yang ada masalah atau enggak saya juga belum tahu. Oke, tapi kalau ini saya LWE ini dari China itu bisa ke berbagai negara. Jadi cross bordernya jalan. Yang salah satunya Shopee ya. Contoh ada temen dia beli cross bordernya untuk Malaysia ya. Jadi salah satunya Indonesia ada, Malaysia ada, dia beli account. Ya kalau dari Malaysia itu nanti LWE mengirimkan barang itu dari Cina langsung ke Malaysia seperti itu. Dan di sini LWE-nya dia accept-nya Alipay. Salah satunya accept Alipay. Oke. Dan enak juga kan kalau akun manajernya bisa bahasa Inggris kayak gini. Haha. Itu kalau kamu dapat akun manajer bisa bahasa Inggris ya. Kalau enggak biasanya nanti ya pakai translate. Selamat menikmati translate mentranslate. Oke. Yang minat untuk belajar lebih lanjut mengenai cross border selling ya bisa coba untuk join grup-grup cross border. Walaupun ada juga yang berbayar kayak aku, yang pernah aku berbayar, saat ini juga sudah itu grupnya udah nggak tahu kemana. Ya sudah, itu saja untuk sharing-sharing pagi ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat darinya ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Kalau mau share ke teman-teman penjual, silahkan. Oke? Kalau seumpamanya ada yang ingin ditanyakan atau video yang ingin dibuatkan, bisa langsung komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.